Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Cecilia Olivia, Melati Adila Syaputri, dan Mas Talenta Gea. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemberian obat secara parenteral atau injeksi. Definisinya. Yang pertama, pemberian obat parenteral atau injeksi merupakan pemberian obat yang dilakukan dengan menyuntikkan obat tersebut ke jaringan tubuh atau pembuluh darah menggunakan spuit. Yang kedua, tujuan utama pada pemberian obat secara parenteral. Yang pertama, untuk mendapatkan reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan cara yang lain. Yang kedua, untuk memperoleh reaksi setempat atau tes alergi. Yang ketiga, membantu menegakkan diagnosa atau penyuntikan zat kontras. Yang keempat, memberikan zat imunologi. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian. Keuntungannya bisa diberikan pada klien yang tidak sadar atau tak kooperatif. Yang kedua, bisa diberikan bila obat tidak dapat diabsorpsi melalui gastrointestinal. Yang ketiga, obat dapat diabsorpsi lebih cepat. Kerugiannya, klien utama anak merasa takut atau cemas. Yang kedua, menimbulkan rasa tidak nyaman dan sakit. Yang ketiga, dapat menyebabkan infeksi, perlu teknik steril. Yang keempat, macam-macam pemberian obat secara parenteral. Yang pertama ada intrakutan, yang kedua ada subkutan, yang ketiga ada intramuskular, yang keempat ada intravena. Sekarang saya akan menjelaskan tentang intrakutan atau intradermal. Merupakan suntikan pada lapisan dermis atau di bawah epidermis atau permukaan kulit. Injeksi ini dilakukan secara terbatas karena hanya sejumlah kecil obat yang dapat dimasukkan. Cara ini biasanya digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat tertentu dan untuk pemberian vaksinasi. Area yang lazim digunakan adalah lengan bawah, bagian dalam, dada bagian atas, dan punggung area skapula. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan pada injeksi intrakutan. Yang pertama, tempat injeksi. Yang kedua, jenis spuit dan jarum yang digunakan. Yang ketiga, infeksi yang mungkin terjadi selama infeksi. Yang keempat, kondisi atau penyakit klien. Yang kelima, pasien yang benar. Yang keenam, obat yang benar. Yang ketujuh, dosis yang benar. Yang kedelapan, cara atau rute pemberian obat yang benar. Yang kesembilan, waktu yang benar. Subkutan atau SC merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan subkutan di bawah kulit dengan menggunakan spuit. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada injeksi SC, yaitu pertama ada tempat injeksi, yang kedua ada jenis spuit dan jarum yang digunakan, yang ketiga ada infeksi mungkin terjadi selama infeksi, yang keempat ada kondisi atau penyakit klien, yang kelima ada pasien yang benar, keenam ada obat yang benar, ketujuh ada dosis yang benar, kedelapan ada cara atau rute pemberian obat yang benar, yang kesembilan itu ada waktu yang benar. Prosedur kerja SC. Yang pertama ada cuci tangan, yang kedua jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada pasien, yang ketiga bebaskan daerah yang akan disuntik bila menggunakan baju lengan panjang terbuka dari keatasan. Yang keempat ada pasang perlak atau pengalas di bawah bagian yang akan disuntik. Yang kelima ada ambil obat untuk tes alergi, kemudian larutkan atau encerkan dengan aquades, kemudian ambil 0,5 cc dan encerkan lagi sampai kurang lebih 1 cc dan siapkan pada bak injeksi atau steril. Yang keenam itu ada disinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan dilakukan suntikan. Terus yang ketujuh itu ada tegangkan dengan tangan kiri daerah yang akan disuntik. Yang kedelapan, lakukan penusukan dengan lubang jarum suntik menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat di permukaan kulit. Yang kedelapan, ada suntikan sampai terjadi gelembung. Yang kesembilan, ada tarik split dan tidak boleh dilakukan meses. Yang ke-10 ada cuci tangan dan catat hasil pemberian obat
dan catat hasil pemberian obat, waktu, tanggal, dan jenis obat. Terus selanjutnya ada intramuskular. Intramuskular merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot dengan menggunakan spoi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada injeksi IM, yaitu pertama ada tempat injeksi, yang kedua jenis spoi dan jarum yang digunakan, yang ketiga ada infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi, yang keempat ada kondisi atau penyakit klien, yang kelima ada obat yang tepat dan benar, yang keenam ada dosis yang diberikan harus tepat, ketujuh pasien yang tepat, kedelapan atau yang terakhir cara atau rute pemberian obat harus tepat dan benar. Prosedur kerja IM. Pertama, kita harus cuci tangan. Kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Ketiga, ambil obat dan masukkan ke dalam spuit sesuai dengan dosisnya. Setelah itu, letakkan dalam bak injeksi. Yang keempat, ada periksa tempat yang akan dilakukan penyuntikan. Yang kelima, desinfeksi dengan kapas alkohol pada tempat yang akan dilakukan injeksi. Yang keenam, lakukan penyuntikan. Ketujuh, pada daerah paha dengan cara anjurkan pasien untuk berbaring terlentak dengan lurus sedikit fleksi. Pada ventroluteal dengan cara anjurkan pasien untuk miring, tengkurap atau terlentang dengan lutut dan pinggul pada sisi yang akan dilakukan penyuntikan dalam keadaan fleksi. Terus pada daerah dorsogluteal dengan cara anjurkan pasien untuk tengkurap dengan lutut diputar ke arah dalam atau miring dengan lutut bagian atas dan diletakkan di depan tangkai bawah. Terus kalau misalnya pada daerah lengan atas dilakukan dengan cara anjurkan pasien untuk duduk atau berbaring mendatar lengan atas fleksi. Bisa juga lakukan penusukan dengan posisi jarum tegak lurus atau 90 derajat. Setelah jarum masuk, lakukan aspirasi spuit. Bila tidak ada darah yang tertarik dalam spuit, maka tekanlah spuit hingga obat masuk secara perlahan-lahan hingga habis. Terus setelah selesai, tarik spuit dan tekan sambil dimeses daerah penyuntikan dengan kapas alkohol. Kemudian spuit yang telah digunakan letakkan dalam bengkok. Catat reaksi pemberian, jumlah dosis dan waktu pemberian. Lalu cuci tangan. Saya akan melanjutkan yaitu intravena. Yang mana di sini intravena ini merupakan gambaran pemberian obat dan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena. Area yang lazim yang digunakan untuk memberikan obat yang pertama itu pada bagian lengan atau disebut dengan vena basalika, juga di tungkai atau disebut dengan vena supinenous, dan bagian leher yang disebut dengan vena jugularis, dan juga dengan kepala yang disebut dengan vena frontalis atau vena temporalis. Hal yang perlu diperhatikan pada injeksi intravena yang pertama itu, setiap injeksi intravena dilakukan amat perlahan, baik antara 50 sampai 70 detik lamanya. Kemudian tempat injeksi harus tepat kena pada daerah vena. Kemudian jenis spui dan jarum yang digunakan, kemudian infeksi yang mungkin terjadi selama injeksi, terus kondisi atau penyakit klien, terus obat yang baik dan benar. Kemudian pasien yang akan diinjeksi adalah pasien yang tepat dan benar. Kemudian dosis yang diberikan harus tepat. Dan terakhir, cara atau route pemberian obat melalui injeksi harus benar. Prosedur kerja intravena yang pertama itu cuci tangan. Kedua, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Ketiga, bebaskan daerah yang akan disuntik dengan cara membebaskan pakaian pada daerah penyuntikan apabila tertutup, buka dan ke atas. Yang keempat, ambil obat pada tempat yang sesuai dosis yang telah ditentukan. Kelima, pasang perlahan atau pegalas di bawah vena yang akan dilakukan injeksi. Yang ketujuh, tempatkan obat yang telah diambil ke dalam bakat injeksi. Kedelapan, disinfeksi dengan kapas alkohol. Saja hasil
persentase dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.